Kalau gue suruh pilih satu ilmu trading yang wajib banget kalian kuasain sebelum belajar strategi apapun, jawabannya cuma satu, support dan resistance. Kenapa? Karena secanggih apapun strategi yang kalian pakai, kalau masih belum paham di mana harga punya peluang buat berhenti, mantul, atau malah lanjut nembus, besar kemungkinan kalian tetap bakal entry di tempat yang salah. Padahal hampir semua trader profesional selalu melihat area support dan resistance dulu sebelum mutusin buat buy atau sell. Kabar baiknya, konsep ini sebenarnya nggak serumit yang dibayangin. Di video ini kita bakal belajar semuanya dari nol. Mulai dari apa itu support dan resistance, gimana cara nemuinya di chart dengan mudah, sampai cara menggunakannya di real chart. Jadi pastiin tonton video ini sampai selesai, apalagi buat lo yang baru banget mulai belajar trading. Nah, buat lo yang masih baru banget di dunia trading, gua rekomendasiin tonton dulu video sebelumnya tentang trendline. Kita bahas dari yang paling basic, jadi setelah itu lanjut ke video ini, biar lo nggak bingung. Nah, sebelum itu, gue ada kabar baik nih buat lo yang mau belajar strategi trading forex dan gold lainnya. Lo bisa langsung download e-booknya gratis, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya apa sih support itu? Biar gampang dipahamin, bayangin aja kalian lagi menjatuhkan bola basket ke lantai. Saat bola menyentuh lantai, apa yang akan terjadi? Bola akan memantul ke atas. Nah, dalam dunia trading, lantai itu ibarat support. Support adalah area yang paling sering menahan penurunan. Ketika harga turun dan mendekati support, seringkali mulai muncul buyer yang masuk. Akibatnya, tekanan beli meningkat dan harga punya peluang untuk naik kembali. Makanya, banyak trader menyebut support sebagai lantai harga. Tapi ada satu hal yang wajib kalian ingat, support itu bukan garis sakti. Banyak trader pemula ngegambar satu garis tipis, lalu dianggap kalau tembus, berarti supportnya gagal. Padahal kenyataannya nggak gitu. Support adalah sebuah area, bukan satu titik. Jadi kalau harga sedikit nembus support, itu bukan berarti supportnya langsung gagal. Bisa aja harga cuma melakukan sedikit tes ke area tersebut sebelum akhirnya benar-benar mantul naik. Kalau tadi support kita ibaratkan sebagai lantai, sekarang bayangin kalian ngelempar bola ke atas. Saat bola nyentuh atap, bola akan mantul turun lagi. Nah, dalam trading, atap itu ibarat resistance. Resistance adalah area harga yang sering menahan kenaikan. Ketika harga naik dan mendekati area resistance, biasanya mulai muncul tekanan jual dari seller. Akibatnya, harga punya peluang untuk turun kembali. Makanya, resistance sering disebut sebagai atap harga. Tapi ingat, sama seperti support, resistance juga bukan garis tipis, melainkan sebuah area. Jadi jangan kaget kalau harga kadang sedikit nembus resistance dulu, baru akhirnya berbalik turun. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya nih, emang sepenting itu support dan resistance? Jawabannya penting banget. Kenapa? Karena di area inilah sering terjadi pertarungan antara buyer dan seller. Nah, saat harga turun mendekati support, biasanya buyer mulai masuk karena mereka nganggap harga sudah cukup murah untuk dibeli. Sebaliknya, saat harga naik mendekati resistance, biasanya seller mulai masuk karena mereka menganggap harga udah cukup tinggi untuk dijual. Makanya, banyak pergerakan penting di market justru dimulai dari dua area ini. Dengan memahami support dan resistance, kalian jadi punya gambaran yang lebih jelas. Kapan harga punya peluang untuk mantul atau breakout atau nembus satu area, di mana area entry yang masuk akal, di mana sebaiknya masang stop loss, dan di mana target profit yang lebih realistis. Jadi daripada asal nebak harga bakal naik atau turun, jauh lebih baik kalian mulai dengan nyari dulu nih di mana area support dan resistance-nya. Karena saat kalian tahu medan perangnya buyer dan seller, keputusan trading yang kalian ambil juga jadi jauh lebih terarah. Nah, sekarang bagian yang paling penting, gimana cara mencarinya? Sebenarnya gampang banget.
Cari area di mana harga beberapa kali berbalik arah. Misalnya nih, harga turun lalu naik lagi, turun lagi ke area yang sama, lalu naik lagi. Nah, area itu kemungkinan besar adalah support. Sebaliknya, kalau harga naik ke area tertentu beberapa kali lalu turun lagi, area tersebut kemungkinan besar adalah resistance. Tapi kalau marketnya lagi trending, kalian tinggal cek di mana harga mentok dan balik arah. Ketika harga bergerak naik dan kemudian turun lagi, maka titik tertinggi yang dicapai sebelum turun lagi itulah yang disebut dengan resistance. Ketika harganya bergerak naik lagi, maka titik terendah yang dicapai sebelum harga bergerak naik lagi itu kita sebut sebagai support. Nah, resisten yang ditembus akan berubah jadi support. Kesalahan pemula biasanya satu, mereka menggambar terlalu banyak garis, cat sampai penuh kayak peta jalur kereta api, padahal nggak perlu. Fokus aja pada area yang benar-benar terlihat jelas. Lihat areanya, jangan garisnya. Biasanya area yang bagus itu memiliki minimal 2 atau 3 sentuhan harga. Semakin sering area tersebut dihormati oleh market, biasanya semakin kuat area tersebut. Tips lainnya, gunakan time frame yang lebih besar seperti H1, H4, atau daily untuk mencari area utama. Karena support dan resistance di time frame besar biasanya lebih kuat dibanding di time frame kecil. Setelah menemukan area penting, baru kalian bisa turun ke time frame yang lebih kecil untuk nyari entry. Sekarang kita masuk ke teknik trading pertama, namanya bounce trading. Sesuai namanya, kita mencari peluang saat harga memantul dari support atau resistance. Setup buy, harga turun mendekati support, lalu muncul tanda-tanda penolakan. Misalnya, ada candlestick yang tembus ke bawah support tapi hanya jarumnya doang. Bodinya tetap close di atas support. Kalian bisa mempertimbangkan buy. Stop loss bisa ditempatkan di bawah area support dan target profitnya bisa diarahkan ke resistance sebelumnya atau pakai risk reward ratio minimal 1:1. Setup sell, harga naik mendekati resistance lalu muncul sinyal penolakan. Misalnya ada candlestick yang tembus ke atas resistance tapi hanya jarumnya doang. Bodinya tetap close di bawah atau di dalam resistance. Kalian bisa mempertimbangkan sell, stop loss-nya ditempatkan di atas resistance, target profit menuju support berikutnya, atau dengan risk reward ratio minimal 1:1. Kelebihan dari bounce trading, teknik ini cocok untuk pemula karena mudah dipahami, entry relatif jelas, risk reward seringkali menarik, tapi ada kelemahannya juga. Kadang support atau resistance gagal nahan harga dan disitulah muncul kondisi breakout. Nah, sekarang kita bahas breakout. Breakout terjadi ketika harga berhasil menembus support atau resistance yang sebelumnya menahan pergerakan harga. Setup buy breakout dulu. Harga berkali-kali gagal menembus area resistance. Lalu muncul candle kuat berhasil menembus resistance tersebut. Kalian bisa mempertimbangkan buy. Banyak trader juga nunggu retracement atau retest terlebih dulu supaya entry-nya lebih aman. Nah, kalau ada sinyal penolakan alias pantulan, di situ bisa buy dengan SL di bawah area penembusan resistance yang sekarang udah berubah jadi support. Setup sell breakout, harga berkali-kali menembus support tapi gagal. Kemudian muncul candle bearish kuat yang berhasil beneran nembus support. Kalian bisa mempertimbangkan sell. Sama seperti sebelumnya, sebagian besar trader biasanya nunggu retest sebelum masuk posisi. Kalau udah ada sinyal penolakan alias pantulan, di situ bisa sell dengan SL di atas penembusan support yang sekarang udah jadi area resistance. Ada beberapa kesalahan yang sering banget dilakukan trader pemula. Pertama, menganggap support dan resistance itu garis yang harus presisi. Padahal keduanya itu area, bukan satu garis tipis. Kedua, menggambar terlalu banyak level sampai chart jadi penuh dan malah bikin bingung. Fokus aja ke area yang paling jelas. Ketiga, entry tanpa konfirmasi. Harga baru menyentuh support, langsung buy. Atau harga nyentuh resistance, langsung sell. Padahal belum ada tanda-tanda harga benar-benar mantul atau breakout. Dan terakhir, nggak pakai stop loss.
Ingat, nggak ada support atau resistance yang selalu berhasil nahan harga. Jadi, tetap gunain stop loss untuk mengelola risiko trading kalian. Support adalah area yang berpotensi menahan penurunan harga, sedangkan resistance adalah area yang berpotensi menahan kenaikan harga. Dua area ini merupakan fondasi dari banyak strategi trading yang digunakan trader profesional. Dan kalau lo masih mau belajar lebih dalam tentang trading forex dan gold, jangan lupa stay tune terus di channel ini. Karena di sini kita bakal belajar bareng-bareng dari nol sampai lo makin paham. Subscribe dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh juga share ke teman-teman kalian. See you di next episode ya!